Selamat pagi, assalamualaikum. Bersyukur kita berkesempatan hari ini diberikan itu kesehatan, kesempatan dalam suasana yang selalu berbahagia. Channel Dedi Sapa Teman. Hari ini kita ngebanyo lagi di depan kamera, alias pick up job di channel Dedi Sapa Teman. Kita membahas apa hari ini? Gak ada yang spesial. Kalau berita politik gak ada yang menarik. Yang menarik itu tentang perkembangan menjelang perayaan HUT RI yang ke-79 yang untuk pertama kalinya akan diadakan upacara bendera di Istana Negara di IKN, Ibu Kota Negara Indonesia yang baru. Banyak simpang siur aduh, banyak berita-berita yang kadang-kadang mengandung unsur ketidakbenaran, bukan hoax, tapi sesuatu yang kadang-kadang benar nggak ini? Ya tinggal kita yang menyaring sebelum kita sharing. IKN terus digenjot pembangunannya, dan pemerintah kita di akhir pemerintahan Pak Jokowi terus bersemangat, ya maksudnya sama dengan semangat kita membuat konten, mengajak baik pengusaha-pengusaha dalam negeri dan juga para investor asing dari luar negeri untuk sama-sama membangun ibu kota negara baru di IKN. Kalau berita olahraga yang paling ramai sekarang ini masih berlangsung babak penyisihan grup di Euro 2024. Tapi kalau dilihat sekarang fase-fase grup kemungkinannya satu kali bertanding lagi di masing-masing grup, dan rata-rata ya negara-negara kuat sepak bola tetap mendominasi Euro 24 ini seperti Italia, Spanyol, Portugal, ada juga Turki. Nanti kita lihat klasemen grup, tapi kayak kurang menarik ya kalau kita nggak menyimak juga berita olahraga dan berita sepak bola Indonesia. Oh iya teman-teman, nanti PON 2024-2025 akan dilangsungkan di Provinsi Aceh dan Sumut. Jangan lupa itu. Kadang-kadang kita sudah nggak ngeh tentang PON. PON itu bukan olahraga nasional yang menjaring atlet-atlet berprestasi dalam negeri. Nanti diadakan di Provinsi Aceh dan Sumatera Utara. Baru-baru ini kita telah melaksanakan perayaan Hari Raya Kurban atau lebih dikenal dengan Idul Adha, dan ya kita tinggal ngecek kesehatan aja karena menu makanan yang disajikan pada Hari Raya ini ya jelas daging-dagingan, daging kambing, daging domba, daging sapi yang kebanyakan dan yang mayoritas warga Indonesia pasti menyembelih sapi. Jadi untuk diketahui, daging-daging kurban masih tersisa dalam mulut kita. Jadi di sela-sela gigi kita ya masih pasti ada sisa-sisa daging kurban. Seperti ada di konten short kemarin. Ada sisa-sisa daging yang ada tertinggal di sela-sela gigi kita. Karena gigi-gigi kita yang punya daging pastinya di sela-selanya ada sisa-sisa makanan dari daging kurban. Ngomongnya daging kurban ya. Aduh, jadi untuk menjaga kesehatan ya mesti itu kembali kepada keseimbangan. Jadi kalau kebanyakan daging yang ditelan dimasukkan ke dalam mulut dan diolah oleh perut, hati-hati saja, kemungkinannya banyak mengandung lemak, kolesterol, lalu juga tekanan darah kita menjadi lebih tinggi. Untuk itu disarankan kita yang setelah mengkonsumsi daging kurban ya paling nggak merasa ataupun konsultasi dengan orang-orang tertentu, tapi orang-orang yang benar yang bisa memberikan ide atau saran apa yang harus dikonsumsi. Tapi rata-rata orang itu untuk menangkal itu nggak sama. Tensi darah kita berbeda, golongan darah kita berbeda, jangan disamakan, jangan disamaratakan. Kalau makan ini asam urat naik atau tekanan darah tinggi, kan nggak sama obatnya. Masing-masing orang berbeda, itu biasanya. Tapi alangkah baiknya hidup memang harus seimbang. Bukan alangkah baiknya, memang harus kayak gitu.
hidup harus seimbang. Jadi kalau kita mengkonsumsi banyak daging, ya paling nggak kita harus mencari penangkalnya untuk tidak terlalu merasakan kejadian-kejadian yang seperti dirasakan oleh orang-orang yang mengalami sakit setelah mengkonsumsi daging yang banyak. Tapi pada dasarnya olahan daging memang enak dan lezat. Ya seperti contohnya makanan paling lezat itu rendang. Itu kan bahan dasarnya daging sapi. Lalu juga sate. Sate itu banyak mengandung lemak dan kolesterol. Pastinya itu lemak tak jenuh yang mungkin agak lama diolah dalam sistem pencernaan dan sistem dalam perut kita. Tapi banyak juga kejadiannya orang kebanyakan makan daging menjadi lebih dari biasanya. Entah itu masa ototnya bertambah, entah itu pertumbuhan pada sistem sarafnya juga ikut bertambah. Yaitu masing-masing orang punya perbedaan-perbedaan dalam sisi kesehatan. Dan kita bingung, ini tema hari ini mau ngapain? Kita ngebanyol saja hari ini. Itu tentang info kesehatan. Jadi info kesehatannya kalau kebanyakan makan daging, ya konsumsi air hangat yang banyak, biar lemak-lemak di daging yang sudah kita telan bisa mencair menjadi kotoran yang dikeluarkan setiap pagi atau menjadi urin. Nah itu. Tapi alangkah bagusnya, alangkah bagusnya kita konsultasi memang ke orang yang lebih tahu, entah itu dokter atau orang-orang yang mengerti kesehatan. Kembali ke berita olahraga. Tidak lama lagi akan dihelat Piala ASEAN. Jadi Piala ASEAN itu awalnya dari Piala Tiger yang zaman bahula, lalu berubah jadi Piala AFF dan kemungkinan nanti jadi Piala ASEAN. Itu mencangkup atau merekrut negara-negara di kawasan sewilayah Asia Tenggara. Dan yang akan diturunkan ataupun dimainkan di Piala ASEAN nanti, Piala AFF, usia 23. Sintayong akan meracik kemungkinannya dan kemungkinannya lagi pemain-pemain yang ada di klub-klub nasional Indonesia. Jadi biar nggak kelihatan terlalu kebanyakan pemain naturalisasi atau pemain-pemain diaspora. Lah, ada berita lainnya juga. Kedubes Belanda membuka pintu untuk kaum muda pesepak bola negara Belanda untuk ikut diaspora ataupun bisa dinaturalisasi. Jadi mereka membuka diri dan terbuka siapapun pemain yang keturunan asli Indonesia yang masih berwarga negara Belanda boleh pindah menjadi warga negara Indonesia. Ini berita hoax? Bukan. Ada sumber yang terpercaya dan kita lihat pagi-pagi tadi. Ada berita lainnya juga, ternyata Sintayong itu nilai kontrak sampai 2027. Benar nggak ya? Soalnya pernyataan dari Asosiasi Sepak Bola Korea KFA itu menyatakan bahwa tertarik merekrut Sintayong sebagai pelatih Korea Selatan lagi. Dan ini menjadi berita hangat. Ini PSSI sudah ngontrak Sintayong atau gimana ya? Kan pernah ada kabar Sintayong diperpanjang kontrak sampai 2027. Lah ada berita lagi dari Korea. Sekarang posisi Sintayong ada di negaranya, di kampung halamannya di Korea Selatan sana. Ada berita lagi, ternyata setelah diseleksi pelatih-pelatih yang pantas dan bisa melatih tim Korea, tim nasional Korea, ya orang-orang dari Korea setelah pelatihnya kemarin Jurgen Klinsmann kalau nggak salah telah berakhir masa kontraknya. Jadi setelah dicari-cari jatuh pilihan ke salah satunya adalah Sintayong. Jadi prestasi sepak bola Indonesia ini tidak akan diarsiteki lagi oleh Sintayong. Kita tunggu berita-berita selanjutnya. Katanya sih seperti itu. KFA PSSI-nya Korea menyatakan hal ini. Ini berita valid, ini sudah bukan hoax.
Ini juga berita yang ada di media sosial pagi-pagi yang kita lihat. Berita lainnya tentang berita politik juga. Pak Anies sudah akan mencalonkan menjadi kandidat Pilkada DKJ. DKJ itu apa? Daerah khusus Jakarta. Jadi bukan lagi daerah khusus ibu kota. Jadi Pak Anies siap mencalonkan diri menjadi gubernur daerah khusus Jakarta di musim 2024-2029. Ya, kita tunggu siapa kompetitor, siapa pesaing Pak Anies yang cukup mumpuni bisa menyaingi ketenaran Pak Anies Baswedan. Banyak ya berita-berita yang kita himpun hari ini. Jadi kalau kompilasinya sama dengan acara-acara TV yang pagi-pagi Good Morning. Jadi banyak berita-berita yang kemungkinan teman-teman yang belum bisa menyimak lewat televisi atau siaran-siaran yang lainnya, media sosial lain atau siaran radio media sosial lainnya, ya cukup menyaksikan channel Dedi Sapa Teman. Banyol kita berakhir sampai di sini. Terima kasih sudah menyimak. Selamat Hari Raya Idul Adha sekali lagi. Ini hari yang keberapa ya? Jemaah haji tidak akan lama lagi sudah akan meninggalkan tanah suci Mekah, bertolak ke tanah air. Selamat kepada jemaah haji Indonesia, haji yang mabrur. Semoga perjalanan hidupnya sudah berubah dan menjadi contoh di lingkungan masyarakat Indonesia. Sekali lagi terima kasih sudah menyimak channel Dedi Sapa Teman pagi-pagi hari ini untuk semangat kita. Terima kasih. Assalamualaikum. Selamat pagi. Terus bersemangat.